Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Idea Lovers. Selamat bergabung di IDEA Berbagi Idea Talks. Living with Plants merancang taman di rumah dan merawatnya dengan tepat. Bersama saya Ahmad Juanda dan Mbak Amelinda Vidiasti sebagai arsitek dan garden designer dari Biro Arsitek Studio Asa dan juga Mbak Nabara Kusti sebagai pengusaha tanaman yang mempunyai hobi dekorasi rumah dan dekorasi taman akan berbagi cerita soal tampilan rumahnya. Jadi ada house tour nanti. Terus soal tamannya, pengalamannya, dan berbagai pilihan tanaman dan cara perawatan tanaman di rumah. Sebelum obrolan kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk follow Instagram @ideaonline, Instagram @tabloidrumah, subscribe YouTube Idea Rumah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Idea juga bisa diakses melalui website yang diupdate setiap saat di www.ideaonline.co.id. Jadi silakan dicek setiap hari untuk dapatkan berbagai informasi terupdate seputar rumah, mulai dari inspirasi rumah artis, desain dan material terkini, sampai dengan cara mewujudkan rumah sehat dan rumah pintar. Mbak Nabara, Ya, Mas. Mbak Nabara, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Ini di rumah nih Mbak? Iya, di rumah. Di rumah. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Mbak Nabara nih? Kesibukanku sekarang biasa sih. Kalau hari-hari ya di kebun gitu, urus urus toko online juga, offline, terus di rumah Hmm? urus anak juga, terus apa namanya? Kalau sekarang sih pemotretan di rumah juga udah mulai jalan. Hari ini Hmm? ada pemotretan juga, tapi kebetulan di kebun lokasinya ini tumben ada klien yang pengen minta foto preweddingnya di kebun gitu. Langsung aja ya ke ke sesi presentasinya dari Mbak Nabara. Nah, setelah itu nanti Mbak Nabara juga akan house tour ke beberapa bagian rumahnya. Oke, silakan Mbak Nabara. Kita mulai ya. Nah, sebelumnya nih latar belakang dulu. Kenapa sih aku tuh suka tanaman gitu? Jadi tanaman tuh udah uh, aku tuh udah kenal tanaman dari kecil. Dari kecil karena dimulai dari orang tua aku, emang mereka hobi rumahan gitu di pekarangan. Terus sampai akhirnya ada pembeli yang datang dan akhirnya diseriusin jadi bisnis sampai sekarang. Dulunya sih cuma di pekarangan rumah, tapi terus pindah. Kalau di kebun yang sekarang tuh ada yang 2 hektar, terus ada satu toko cabang lagi, terus ini lagi mau bikin greenhouse baru lagi yang di dekat rumah gitu. Nah terus jadi tuh kayak aku udah ini loh, udah ngerasa kalau tanaman tuh ya kebutuhanku banget gitu, nggak rasanya tuh nggak bisa banget kalau di rumah tuh gersang terus nggak ada tanaman tuh nggak bisa banget gitu. Nah, jadi karena kebiasaan itu, terus aku ngerasa itu jadi kebutuhanku, terus juga yang emang nggak bisa dibohongin, bisnis tanaman hias tuh menjanjikan banget, terutama untuk masa-masa kayak gini ya. Jadi sekarang tuh kan media sosial tuh kan perkembangannya banyak banget, terus ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain, terus banyak influencer juga, dan itu tuh mempengaruhi banget karena banyak selebgram juga yang di bidang home decor, terus mereka sering sering posting tatanan rumahnya dan banyak tanaman juga, jadi tuh sedikit banyak jadi mempengaruhi orang gitu loh, yang sebelumnya mereka nggak ada tanaman di rumah, jadi mereka tuh tertarik, oh kok cakep ya ternyata ya rumah kalau ada tanaman gitu. Jadi mereka dari melihat aja tuh udah tertarik gitu. Nah terus dan zaman sekarang pun dari sosmed itu kita udah nggak jual tanaman tuh udah nggak lagi secara offline, tapi juga bisa secara online gitu. Nah aku sendiri pun udah menjalankan itu dalam 3 tahun ini untuk yang jual beli online gitu. Terus sampai saat ini sih aku masih merasa kerjaanku yang paling nyaman banget ya di bidang tanaman gitu. Sebelumnya udah nyoba-nyoba ini itu, tapi ternyata paling enak di situ. Nah, sekarang kita bahas ini. Tadi kan nggak dibahas sama Mbak Amel ya. Kalau untuk tatanan atau desain taman seperti apa. Nah, sekarang aku lebih akan bahas ke gimana taman yang udah dibikin tadi nih, tanaman yang udah dibikin tadi nih, tanamannya tetap bisa tumbuh dengan baik setelah itu gitu. Kan kalau sudah selesai proyek,
biasanya kan kita nggak kita harus rawat sendiri kan. Jadi kitanya tuh harus bisa, meskipun nanti ada tukang kebun atau yang asisten yang ngerjain, tapi kitanya juga harus paham gitu. Nggak bisa main lepas gitu aja, soalnya kalau biasanya asal lepas kayak gitu, merekanya asal-asalan, siramnya salah, terus nanti ditempatinya dipindah-pindah, ternyata tanaman ini nggak bisa kena panas matahari, ternyata malah dipindah ke tempat yang kena terik banget, gosong, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita harus ngerti sendiri. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Poin yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan supaya tanaman kita tumbuh dengan baik itu adalah cahaya. Cahaya matahari ya maksudnya. Nah, jadi kita tempatkan tanaman sesuai jumlah cahaya yang dia butuhkan. Jadi kita nggak boleh maksa nih, karena tanaman itu kan makhluk hidup ya, jadi kita nggak bisa maksain. Kalau emang dia nggak kuat dengan cahaya matahari yang penuh atau full sun itu, jadi kita nggak boleh tempatkan di situ. Pasti dia bohong, tanaman tuh makhluk jujur banget deh. Pokoknya kalau dia gosong ya berarti dia nggak cocok di situ gitu. Terus juga ada tanaman yang sebenarnya nggak kuat untuk di dalam ruangan yang minim cahaya, tapi kita tempatkan di situ, dia juga nggak akan bertumbuh dengan baik gitu. Jadi bisa dibagi tiga nih, ada tempat yang minim cahaya, kayak misal di dalam rumah, di minim cahaya matahari, terus ada yang kena, dia bagusnya itu kena sinar matahari, tapi secara nggak langsung, kayak misal di tepi jendela, itu. Terus ada lagi yang tanaman bagusnya kalau kena matahari langsung. Gitu. Nah, yang kedua nih suhu ruangan atau suhu lokasi ya, suhu tempat. Nah, terus khususnya untuk tanaman indoor ya. Jadi itu kebanyakan tuh banyak customerku yang salah mengartikan gitu. Mereka taruh tanaman indoor di dalam ruangan, taruh tanaman di dalam ruangan kan. Nah, tanaman tadi ini tuh dia sebenarnya nggak hanya butuh tempat yang teduh, tapi juga dia butuh tempat yang adem gitu loh. Jadi suhunya itu adem, terus kelembapannya terjaga, kayak gitu. Jadi kan kalau kita bicara di dalam rumah itu emang bener sih dia teduh. Tetapi nggak semua ruangan yang teduh itu dia kelembapannya tuh enak gitu loh. Jadi adem, banyak juga tempat yang di dalam ruangan tapi dia itu pengap terus panas, sumpek gitu loh. Terus yang ketiga nih faktor penyiraman. Jadi penyiraman itu kita sesuaikan juga, apakah tanaman ini di pot, apakah tanaman ini di tanah, terus ini lagi musim kemarau atau musim penghujan, terus jumlah cahaya, apakah tanaman ini dapat sinar matahari yang banyak atau enggak, kemudian dari spesies tanaman itu sendiri. Terus untuk penyiraman itu sendiri, kita kalau tanamannya itu di pot, pastikan tanaman, kalau kita ada di pot biasanya kan untuk pot yang pakai alas atau tatakan itu, jangan sampai airnya mengendap di situ. Karena jika airnya sampai mengendap, kita siram berlebih, terus airnya mengendap, apalagi itu di dalam ruangan, jadi airnya itu nggak bisa langsung menguap gitu kan. Nah, itu tuh bahaya banget, bisa memicu kebusukan akar. Gitu. Nah, itu ada hubungannya juga sama drainase atau lubang yang di bawah pot itu. Pastikan kalau kita menanam tanaman di pot, itu sebaiknya pakai yang pot lubangnya cukup untuk dia keluar air. Jadi lebih baik tuh kita siram langsung agak banyak, tapi dia langsung bisa keluar gitu loh. Gitu. Jadi pastikan kalau membeli pot plastik, terutama ya pot plastik itu lubangnya benar-benar bolong, karena ada beberapa merek, biasanya itu merek yang harganya agak murah, itu lubangnya kayak nggak bolong, jadi dia udah ada cap tempat lubangnya, tapi dia itu belum bolong, jadi mesti kita lubangin lagi. Gitu. Terus selanjutnya yaitu tanaman kita bebas hama dan penyakit. Nah, biasanya masalah yang sering ditemui sama customerku itu, selain pertama tadi busuk akar karena drainase yang kurang bagus atau karena siram berlebih, selanjutnya yaitu adalah hama dan penyakit. Biasanya kebanyakan tuh yang paling banyak ditanya adalah, Mbak, tanamanku ada kutu putihnya, itu sering banget.
ada kasus itu, ada kasus kutu putih itu. Nah, sebenarnya tips sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya untuk menghindari, untuk mencegah ada yang kutu putih adalah kita nih sering shower di daunannya gitu, jadi kayak pengabutan, kayak dihujanin gitu loh. Kita spray pakai selang, terus atau pakai sprayer yang tangan tuh juga bisa. Nah, itu tuh aku sebenarnya misting, jadi dia tuh selain untuk menjaga kelembapan dedaunan tadi, dia juga bisa ngilangin debu, ngilangin kotoran, terus sekaligus kalau misal ada kutu baru dia nempel, dia nggak sampai beranak pinak di situ. Soalnya kayak kutu putih itu dia bertelurnya cepet banget gitu. Kalau dia udah beranak pinak pun, kita itu kayak ngilanginnya tuh harus udah pakai obat gitu loh. Bisa pakai insektisida, biasanya ada merek, kalau yang kimia itu ada merek Decis, Marsal, bisa nanti dilarutkan sama air, biasanya ada aturan pakainya kan, dilarutkan sama air, kita semprotin, biasanya setelah seminggu kita ulang lagi, soalnya biasanya yang penyemprotan pertama ini tuh induk-induknya udah pada mati, tetapi biasanya itu masih ada telur-telur yang menempel dan baru menetas di kemudian hari gitu loh. Gitu. Nah, kalau untuk yang masih belum parah, kita bisa pakai sabun cuci piring. Nah, sebutlah merek kayak misalkan Sunlight gitu ya. Jadi kalau untuk misalkan kaktus koboi atau tanaman berbatang keras, jenis kaktusan itu, kita bisa pakai Sunlight campur air, kayak kita mau cuci piring gitu, kita pakai sikat gigi, pokoknya sikat yang lembut gitulah, kita sikat sampai benar-benar bersih, tapi sikatnya lembut ya. Terus jangan terlalu digosok-gosok gitu. Nanti dia permukaan batang atau daunnya itu bakal rusak. Nah, itu bisa disikat gitu, terus habis itu dibilas air, nah dia hilang gitu. Untuk yang di daun, kita bisa semprotkan aja. Jadi larutan tadi tuh sunlight sama airnya tadi dilarutkan, terus dicampur, kita masukkan pakai di sprayer, terus disemprot-semprotin, habis tunggu sebentar, beberapa menit gitulah, habis itu nanti kita bilas pakai air, kita semprot pakai air bersih. Kita harus memilih tanaman itu berdasarkan jumlah cahaya yang didapatin gitu di tempat tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman yang cocoknya di tempat yang low to medium light. Contohnya ini ada beberapa. Terus ada di tempat yang pencahayaannya itu sedang sampai kena sinar matahari banyak banget gitu. Ini beberapa contohnya. Tapi ada juga tanaman yang bisa di keduanya. Kayak misal kalau Thea lutea itu bisa di dua tempat itu tadi, bisa di tempat yang panas banget, dan bisa juga untuk indoor. Terus tanaman kaktus koboi, kaktus lilin, itu juga bisa, atau juga sansevieria itu juga bisa. Nah ini nih, sekarang ini tuh lagi naik daun banget ya tanaman-tanaman, terutama kayak jenis tanaman berdaun besar dan tanaman variegata. Harganya tuh dari hari ke hari, sebulan ini aja tuh katara banget meningkatnya itu gila-gilaan harganya. Kayak misal bulan kemarin tuh kita bisa jual, tapi sekarang tuh kita nggak bisa beli lagi dengan harga segitu tuh kita nggak bisa beli tanaman itu lagi gitu. Nah ini karena pengaruh dua ya, jadi pengaruh media sosial dan karena pandemi ini juga mempengaruhi banget gitu. Karena pandemi ini kan kebanyakan kita nggak bisa beraktivitas di luar, terus kalau di rumah nggak ada kegiatan kan bosan juga ya. Jadi kita cari kegiatan apa yang pas untuk dilakukan di rumah gitu. Nah, bercocok tanam sama pelihara tanaman ini tuh kan pas banget. Selain kita ada kesibukan dan manfaatnya kerasa banget. Kayak yang kemarin udah diceritain sama Mbak Niken itu, tanaman tuh banyak banget manfaatnya kalau di rumah. Kita bisa relax, kita bisa, pokoknya itu istilahnya tanaman bikin happy gitu lah. Dan jadi itu tanaman pun harganya meningkat karena permintaannya tuh banyak. Soalnya kalau seperti tanaman-tanaman koleksi kayak misalkan Monstera variegata itu ya, itu kan untuk tumbuhnya lumayan lama, sebulan paling bisa tumbuh 1 daun, sedangkan permintaannya tuh banyak, jadi saking banyak yang mau, jadi teori ekonominya berlakulah di situ gitu. Nah terus nih kan, nah aku jumpai sendiri di kebun, setiap hari aku di kebun tuh aku amatin banyak banget istilahnya tuh newbie yang baru nyoba mau adopsi tanaman nih. Banyak banget. Jadi ketara dari mereka yang benar-benar nggak tahu apa-apa tuh, dari bahasa pertanyaannya tuh kan ketara banget ya. Nah, teman-teman di sini juga kalau ada yang baru mau belajar untuk adopsi tanaman,
ini aku ada kasih tips beberapa ini ya. Yang pertama, seperti tadi pilih tanaman, kita tentuin dulu kita mau taruh tanamannya tuh di mana gitu. Kita taruh di rumah bagian mana. Terus nanti baru kita belinya yang sesuai itu. Jangan sampai kita salah beli. Salah beli misal tempatnya kita mau taruh di taman luar, jangan beli yang tanaman yang nggak kuat kena sinar matahari langsung. Nah, terus kita patokannya jangan beli yang murah gitu. Aku mau beli yang murah aja ah. Padahal nggak semua tanaman murah itu perawatannya gampang, dan nggak juga semua tanaman mahal itu perawatannya susah gitu. Misalkan tanaman yang murah tapi perawatannya itu terbilang menengah ke atas atau agak rewel gitu ya, itu tuh ada kalatea, misalkan kalatea tisu itu kan harganya sekitar 20 ribuan ya, cuman segitu, tapi itu perawatannya terbilang susah gitu, jadi gampang susah lah. Takutnya nanti kalau kalian pertama adopsi tanaman terus beli yang udah susah dulu, nanti malah stres, kok tanamanku nggak gini ya, kok malahan rewel ya, jadi nanti malah kayak kapok, nggak mau pelihara tanaman lagi, ribet banget perawatannya, susah gitu. Jadi kayak misalkan kaktus mini nih, ada 2 kan kaktus mini yang di pot kecil-kecil tuh biasanya pot 10 cm, harganya kan murah tuh, biasanya standar 10 ribuan lah ya. Sama misalkan kaktus cowboy atau kaktus lilin yang harganya katakanlah 100 ribuan. Nah, itu lebih gampang perawatan yang si kaktus cowboy sama kaktus lilin tadi gitu. Meskipun lebih mahal, tapi itu sebenarnya lebih gampang banget perawatannya gitu. Nah, kan sekarang apalagi anak muda ya, itu kan pada senangnya belanja online, dan enak aja kan, jadi kita di rumah terus bisa tinggal browsing-browsing gitu, tanaman kita bisa beli dari mana aja. Nah, tapi hati-hati karena sekarang ini banyak banget penjual online yang tipu-tipu, jadi kayak akun-akun baru, akun yang sengaja tipu-tipu buat manfaatin momen ini gitu. Jadi kalau misal kalian mau beli tanaman online, yang pertama lihat dulu di profilnya, jadi misal di Instagram cek dulu, terus cek testimoninya, dan pastikan kolom komentarnya tuh jangan yang di nonaktifkan, karena itu biasanya penipuan gitu kan. Kalau misal kalian beli di Shopee atau Tokopedia, lihat dulu reviewnya, kan pasti ada testimoni dari pembeli ya, ada gambar-gambarnya, paketnya pas ketika udah sampai kayak gimana gitu. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk kita cek cara pengemasan dia. Karena kalau tanaman online, kita beli tanaman online, misal tanaman masih di sana itu bagus, tapi kalau dia packingnya jelek banget, yang ada kita bisa rugi, karena bisa jadi tanaman tuh pas sampai di tempat kita, tanamannya udah nggak karuan bentuknya, ada yang patah-patah, ada yang sampai benar-benar mati, kering, jadi kita rugi gitu loh. Terus pastikan juga tanamannya sudah berakar. Kalau karena ini aku bicara untuk pemula ya, jadi pastikan dulu yang sudah berakar banyak. Jadi nanti itu kita maintenance-nya tuh nggak susah. Soalnya kalau beli tanaman online, itu ada masa di mana kita kayak kayak karantina dulu supaya dia balik segar, balik sehat lagi gitu. Nah, untuk tanaman yang akarnya masih sedikit, karena banyak juga yang temanku beli kayak Monstera variegata atau Monstera yang hijau aja lah ya, katakanlah yang nggak begitu mahal, itu belum ada akarnya gitu, jadi baru fresh cutting. Dan untuk pemula itu kan belum ngerti ya gimana cara penangannya, kok aku dapet yang nggak ada akarnya. Padahal kalau misal kita buka-buka YouTube, pakai water purification aja lah, pakai gini, kelihatannya tuh gampang, tapi sebenarnya prakteknya itu kadang nggak segampang yang kita lihat di YouTube gitu loh. Nah, terus juga kita selalu sediakan P3 untuk tanaman, P3K. Jadi salah satunya itu vitamin B1. Ada juga merek yang lain tuh Atonik, fungsinya adalah sebagai anti stres. Jadi ketika kita dapat paket online tadi, segera dibuka. Jadi misalkan kalau kayak ekspedisi sekarang kan lagi kejar target juga, jadi kadang malam diantar ke rumah. Nah, malam kita belum sempat tanam dia, yang penting tuh paketnya dibuka terus diangin-anginkan di tempat yang teduh. Nah, keesokan harinya baru ditanam tuh nggak apa-apa. Nah, setelah ditanam, kita langsung guyur pakai B1 tadi. Jadi dilarutkan, ada aturan pakainya di situ, dilarutkan sama air, kita gunakan untuk penyiraman gitu. Disiram dulu, nanti biasanya sih aku setelah 1 minggu baru aku siram B1 lagi gitu. Nah, ini nih seperti yang aku bilang tadi,
sekarang tuh banyak banget akun kayak gini nih, sengaja aku sensor ya. Ini sih lagi rame di grup, aku kan ikutan ada grup kayak penjual online gitu, penjual tanaman online ya. Nah ini baru aja kemarin di sini tuh dibilangnya nih, Dorere marmoratas, Giant Monstera, Variegated Jolo. Jadi tanaman ini nih, ini sebenarnya namanya Epipremnum aureum. Jadi ini tuh mirip banget sama Monstera marmorata yang harga satu daunnya sekarang tuh murah-murahnya masih 1,5 juta lah satu daun gitu. Nah, sedangkan untuk si tanaman ini untuk sebesar ini harganya paling cuma 100.000 bahkan nggak nyampe gitu loh. Jadi kalau kita yang belum mengerti, soalnya kan nih dia tuh serupa tapi tak sama nih perbedaannya. Yang sebelah kiri tuh aku ada di kebun yang udah gede banget. Dan yang sebelah kanan itu si Monstera marmorata tadi. Emang kalau yang belum ngerti orang awam kan mirip ya gitu. Gitu. Oke Mas, segitu dulu. Seru banget Mbak Nabara, itu sangat berguna buat newbie yang kayak saya gini nih Mbak.